Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'il hadirun, bapak, ibu-ibu, sesepuh binasepuh yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehatul afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua di umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini kita memasuki bab baru. Bab yang ke-28, bab adab, masih bab adab, bab awal-awal itu. Muqaddimah kalau di ya. Bab muqaddimah yang ke-28 yaitu bab satri auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Yaitu bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa adanya darurat. Seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antara ini adalah surah An-Nur ayat 19. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang mereka suka, orang-orang yang ingin, an tashi'al fahishatu, ingin agar perbuatan yang keji itu, fahisha itu keji. Dalam hal ini ayat ini turun ketika peristiwa yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada cerita ini di dalam Al-Qurtubi disitu diterangkan itu Sofwan ya. Jadi ketika Rasulullah kan biasa kalau berperang itu mengundi istri-istrinya siapa yang ikut mendampingi berperang. Nah kebetulan ini giliran yang keluar itu adalah Siti Aisyah. Udah sering saya sampaikan sebenarnya itu, ketika pulang dari peperangan, Siti Aisyah itu kan waktu itu istirahat, Siti Aisyah itu buang hajat. Buang hajat
kemudian balik. Dia masuk di skedup, istilahnya skedup kalau kita ya kayak tenda kecil yang di atas unta itu biasanya kan diangkat itu. Nah, Siti Aisyah itu kan orangnya ramping. Karena ramping, jadi biasa yang ngangkat tandu itu kan orang-orang yang kuat, jadi nggak begitu terasa. Ternyata Siti Aisyah ini, beliau itu ngeraba-ngeraba kalungnya itu jatuh. Oh nggak ada, oh bisa jadi tadi pas buang hajat jatuh. Gitu. Ketika jatuh, dia turun lagi. Ya yang ngangkat ini nggak ngerti. Gitu. Wow, udah masuk apa keluar, tadi kayaknya udah masuk gitu kan. Karena enteng ya udah diangkat aja gitu. Habis itu ketika balik udah pada jalan, pasukan ini udah jalan, maka Aisyah ketinggalan. Karena ketinggalan, Aisyah akhirnya duduk di tempat peristirahatan tadi. Dia aja sambil nungguin. Nah, di dalam peperangan itu selalu ada orang-orang yang merapikan bekas-bekas peperangan. Istilahnya kalau perang itu pasukan udah jalan itu ada tim khusus yang merapikan, yang ngambil ini yang ketinggalan lah gitu. Itu dibawa oleh orang belakangan. Kalau pasukan ini udah jalan. Nah, kebetulan yang petugasnya ini adalah Sofwan ya, sahabat Sofwan. Nah, ketemu disitulah beliau menemukan Siti Aisyah ada di situ. Karena ini istri Rasulullah, ya ditanya gimana, diceritakan itu semuanya, akhirnya dibawalah Siti Aisyah ini pulang ke Madinah. Nah, di situ kemudian timbul hoax atau hoax pertama kali. Ya. Jadi Sofwan sama Siti Aisyah itu pulang ke Madinah bareng. Nah, orang-orang munafik itu menyebarkan, lihat itu langsung aja, wah begini gini pasti ada begini mereka berdua-duaan gitu. Kalau sekarang ya cukup dengan bukti foto saja, truk gitu, nggak dikonfirmasi dulu, bisa langsung dikasih narasi dan sebagainya untuk disebarkan kemana-mana. Nah, ini fatal sekali itu. Makanya di sini sesungguhnya orang-orang yang suka ingin apabila al-fahisyah, perbuatan buruk atau perbuatan bohong itu tersiar fil ladina, pada golongan orang-orang aman yang mereka beriman, ini disebarin ke orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu kan sukanya itu ngadu domba terus jadi heboh, berita-berita itu guncang, berita itu betul-betul guncang gitu. Lahum, bagi mereka azabun azab alimun yang sangat pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Makanya hati-hati sekali media sekarang Pak ya. Media sekarang cari amal gampang, cari dosa lebih gampang. Kalau kita ngeser-ngeser yang baik-baik belum tentu dibaca orang Pak ya. Tapi kalau berita itu trending istilahnya, wah, geger itu, wah, sangat-sangat itu view-nya banyak. Pengajian itu paling banter itu berapa orang yang menyimak, membaca itu. Satu hari belum tentu 2-3 orang, yang gitu kan, 1 bulan 1 tahun 78 orang, kan gitu kira-kira kan. Tapi kalau yang kayak gitu itu 1 jam yang lalu itu sekian ribu, terus sekian juta, itu memang betul-betul. Makanya ini ancaman bagi orang yang suka menyiarkan tadi bahwa berita bohong, ini fahisyah ini bisa diartikan waktu itu adalah berita bohong, tapi kalau sekarang itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk
buruk kemudian disiarkan, apalagi ini pelakunya itu adalah orang yang beriman. Nah, apalagi kalau saat itu adalah berita itu fitnah, dengan yang benar-benar saja jangan siarin, apalagi fitnah. Benar dalam arti itu ya, kalau mau ngasih tahu ya ada adab-adabnya ketika kita mengasih tahu orang yang berbuat buruk. Jangan justru dikasih tahu dia tambah buruk. Kan kita ngasih tahu itu kan dengan tujuan agar yang kita kasih tahu itu berubah menjadi baik, ya kan? Kira-kira kan gitu kan Pak ya? Kira-kira kita kalau ngasih tahu gimana? Memang ada sebagian orang yang ngasih tahu sebenarnya bukan ngasih tahu, tapi adalah untuk membongkar keburukan seseorang agar tersiar. Ada orang yang dia membukanya itu adalah untuk kebaikan karena sama-sama orang Muslim, sama-sama orang Islam, sama-sama orang beriman. Sayang, ya kan, khawatir kalau saudara kita terjerumus ke dalam kezaliman, perbuatan buruk, akhirnya dia masuk ke neraka. Itu yang baik gitu kan. Kalau yang enggak ya wah mumpung dia salah, kesempatan ini gitu kan, serang habis-habisan. Nah itu kita raba-raba sendiri, apakah ketika kita itu berbuat kayak gitu untuk kebaikan atau justru untuk membongkar aib orang lain. Ya, kita kan bisa sendiri Pak ya. Orang lain mah bisa oh saya kan untuk kebaikan, ulil haqqa walau kana murron, kayak gitu kan, bisa seperti itu. Tapi hati tidak bisa dibohongi, makanya istabti qalbak, ya kan, mintalah fatwa kepada hatimu. Itu betul-betul hati ini adalah yang paling jujur di anggota tubuh kita Pak ya. Kalau mulut itu bisa berbohong, bisa memutarbalikkan fakta dengan narasi-narasi ini action yang ini. Tapi kalau hati, Ibu Bapak, kalau kita itu berbohong pasti tidak nyaman. Kira-kira begitu ya. Makanya bagi mereka adalah azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Gitu. Jadi hadis tasyi'a itu dari kata yuqalu sya'a asy-syai'u. Sya'a jadi bisa masdar syuyu'an wa syi'an, bisa gitu, wa syi'anan bisa, wa syuyu'atan, itu bentuk-bentuk masdarnya. Berikutnya setelah ini ada ayat yang disebutkan adalah beliau mencantumkan hadis-hadis seperti kebiasaan beliau. Imam An-Nawawi beliau selalu ketika satu bab itu ada Al-Qur'annya maka dicantumkan Al-Qur'an, kemudian berikutnya adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Biasanya kalau itu diriwayatkan Bukhari Muslim, karena dua-duanya ngeriwayatin, itu di grade pertama. Kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Itu kalau di hadis di Riyadhus Shalihin ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi selalu pertama Al-Quran dasar yang paling kuat itu dicantumkan duluan, kemudian muttafaqun alaih, kemudian Bukhari, Muslim, kemudian terus grade berikutnya Imam Ahmad, Imam ini begitu. Nah, hadis yang beliau cantumkan pada awal bab ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim.
Wa an Abi Hurairah, dan hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, la yasturu abdun, tidaklah menutupi siapa abdun, hamba atau seseorang, abdan, kepada saudara yang lain atau pada hamba yang lain, fid dunya, di dunia ini, illa satarahullahu, kecuali Allah menutupinya, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Kalau kita menutupi saudara atau hamba lainnya di dunia ini, maka tidaklah ada balasan nanti kecuali Allah bakal menutupinya besok di hari kiamat. Itu. Jadi kata satarun ini menutupi. Jadi bisa jadi ini menutupi ini kalau diterangkan di dalam tafsir hadis. Saya ambilkan ini di kitab Dalilul Falihin. Ada kalanya yaitu menutupi ini adalah menghapus dosanya. Ini imam bi ayyamhu dzambahu wa la yas'aluhu anhu ibtidaan, dan tidak ditanyai, ya tidak ditanyai masalah-masalah pada permulaannya. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu dosanya dihapus, dan pada permulaannya pun dari awal mulanya juga dia tidak ditanya. Jadi kalau kita menutupi aib orang lain, itu kita ditutupi oleh Allah besok dari kiamat. Di antaranya yaitu ada yang berpendapat ini adalah dihapus dosanya. Dan terus kemudian kan ada di dalam Al-Quran itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu gimana? Kan barang siapa yang melakukan perbuatan baik itu nanti dilihatin, perbuatan jelek juga dilihatin, dan gitu kan keterangan itu dilihatin, iya, tapi udah dihapus, kelihatan hapusan. Di dalam tafsir yang panjang itu diterangkan, nanti kita itu ngeliatin kalau perbuatan jelek dulu pernah dosa begini, tapi dihapus, dihapus. Ini kalau yang enak itu ya kita nanti ibaratnya dihapus dan sebagainya. Itu memang apa ya, paling enak kalau kita nanti tidak ditanya dalam hisab, tidak ditanya. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, kayak gitu kan? Mudah-mudahan kita semua begitu Pak ya. Kalau di hisab berat sekali ya Allah. Diruntut itu kan, harta kita ini untuk apa, untuk ini dari mana gitu kan. Jadi gitu, ada kalanya dia memang ditutupinya itu dalam bentuk yaitu diampuni dosa dan tidak ditanyai. Dari awal mula itu udah gak ditanyai. Atau kemudian yas'aluhu anhu min ghairi ayatli'a alaihi ahadan minal khalqi kama fi hadis Ibnu Umar fi dalika fi sahih. Atau dia ditanya tapi tidak dimunculkan terhadap seseorang, itu kepada seseorang dari makhluk Allah. Ditanya tapi sendirian. Kan dalam sidang itu kan nanti di sidang satu-satu kan kita ngikutin persidangan semua nanti di akhirat, Bu. Ibu di sidang itu bapak tahu, bapak di sidang ibunya juga tahu. Persidangan urut nanti, makanya lama sekali sidang itu, persidangan satu-satu.
Tapi walaupun sidangnya itu kan itu kan sidang kan sebenarnya kan cepat, mudah bagi Allah. Tapi bagi orang yang bermasalah itu lama bagi dia, gitu. Kalau Allah mah gampang, mau dicepetin bisa, mau dilamain juga bisa. Tapi kalau kita itu bermasalah, perasaan kita itu lama sekali. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya ditanya tapi tidak dimunculkan, diperlihatkan kepada seseorang dari makhluk Allah, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam hal itu di dalam hadis sahih. Kemudian setelah ditanya kemudian dimaafkan. Ditanya tapi dimaafkan. Ada yang pendapat yang pertama tadi, yaitu dosanya dihapus dan tidak ditanya. Ada mengatakan tetap ditanya, karena berdasarkan orang yang berpendapat itu tadi adalah sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan tadi yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berikutnya ini hadis yang kedua dari bab ini, wa anhu, dan hadis diriwayatkan darinya, yaitu dari Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Abi Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, jadi hal, yaqulu halih, itu kalau di pesantren kayak gitu. Bersabda siapa Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujahirati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbihu apa ini, maka ada annya depan, ay ya'mala berarti summa yusbiha wa qad satarahullahu alaihi fayaqulu ya fulanu amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi alaihi, muttafaqun alaihi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku mu'afan. Itu kata mu'afan itu kalau dulu itu guru-guru kita ngasih makna itu den wilujengake. Orang Jawa ngerti den wilujengake, maksudnya diselamatkan, dilancarkan dalam keselamatan. Itu ada mu'afan, itu adalah diampuni, gitu kan, mu'afan. Illal mujahirina, kecuali mujahirin. Mujahirin ini orang yang menampakkan, jadi orang yang menampakkan kejahatan sendiri. Ada nggak kira-kira orang yang menampakkan kejahatan sendiri? Dia bangga ngebukin orang. Kadang-kadang ada begitu kan? Wah, aku di sana tadi. Padahal dia orang itu nabrak orang atau apa gitu, dicerita-ceritain karena dia kayak itu orang yang pemberani. Atau minum-minuman, wah saya minum aja dapat sekian krat di sana. Ada nggak yang tahu asalnya? Tapi dia cerita-ceritakan seperti itu. Nah, cerita kayak gitu kan kayaknya baik. Kayaknya kan baik. Tapi kalau itu tidak diminta, itu jangan diumbar-umbar kayak gitu, karena nanti orang lain itu akan mengkaca dia. Apalagi orang itu orang yang sudah besar, mungkin orang yang dihormati, orang yang dianut oleh, mungkin kalau orang tua ya anaknya ngikutin gitu kan. Itu nanti wah bapak aja ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu nanti. Nah, itu menjadikan seseorang akhirnya mudah untuk berbuat buruk karena mengkaca orang lain.
Perbuatan itu kalau diumbar begitu kan, wah ini mau udah biasa orang-orang juga ngelakuin itu, apa saja. Apalagi kalau korupsi ya. Korupsi itu sekarang itu modelnya itu bagi-bagi fee istilahnya, ya kan? Nah, kayaknya sih ya sah-sah saja kalau fee sih, ya gitu kan. Tapi kalau caranya itu adalah kita sendiri Pak tahu kalau gitu bukan hasil kerja kita, bukan kita tahu-tahu kita dapat gitu kan. Itu kan aneh. Nah, itu sudah umum. Ketika sudah umum, kamu dapat berapa? Dapat sekian. Loh, kayaknya umum. Ah, kenapa? Loh, itu kan nggak boleh. Umpama ada tuh, oh semua orang juga begitu semua. Akhirnya begitu kan? Kayak itu sah-sah saja. Nah, gitu. Tapi kalau ada orang kan, saya punya teman itu. Beliau itu kalau salah satu pejabat ya gitu. Karena dia itu adalah orang yang di atas, itu kan biasa kan kalau ngadain workshop ini kan dapat bagian-bagian Pak ya, dapat bagian. Tahu-tahu tuh saya kan pernah istilahnya alumni pesantren itu bikin beli rumah lah untuk base camp sementara anak-anak yang dari pesantren, yang dari kampung. Kalau mau ke Jakarta itu kalau nggak ada tempat yang dituju kan bingung Pak ya, apalagi mau sekolah, mau di UIN, mau di mana itu kan. Orang-orang yang sudah di sini punya pemikiran. Adik-adik kita, santri-santri dari kampung itu kalau ke sini mau tes, mau apa itu bingung cari base camp untuk sementara ke sini. Bagaimana kalau kita beli, nanti kita umumkan di sana kalau memang belum dapat kontrakan, belum apa, datang ke sini. Nanti kalau nyaman di situ ya silahkan, tapi agak jauh dari kampus. Tapi kalau memang tidak nyaman, mau deket, setelah diterima di salah satu perguruan tinggi, silahkan mau ngambil yang dekat kampus. Minimal itu untuk awal-awal itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah itu penggagasnya ya termasuk beliau itu. Itu tahu-tahu saya dikasih duit. Apa ini Pak? Itu fee, tapi nggak saya ambil biar untuk anak-anak. Saya ngambil yang saya ngisi ngisi pemateri gitu. Kan beliau nggak ngisi pemateri. Dia ada amplop dikasih. Nih saya ini karena saya ngisi. Gitu. Kalau ini saya dikasih. Gitu. Udahlah kasih aja untuk memberikan mereka. Ada yang berikut anak-anak ini yang beliau kasih ini dari S1 sampai S2 bahkan sekarang S3 ada juga ya, dibantu oleh beliau. Dari hasil begitu, daripada ini tak saya ambil juga nanti dikasihkan ke orang belum tentu kemana arahnya, ya tetap saya ambil, tapi biarlah mereka anak-anak yang membutuhkan gitu. Ada juga yang baik begitu. Ada yang ini ada hasil-hasil kita sah-sah saja karena yang lain juga seperti itu. Ada yang juga seperti itu. Makanya ini mujahirin ini adalah orang yang dia menyebarkan untuk dirinya. Sebenarnya dia kan setiap umat itu kan mu'afan, dimaafkan, selamat gitu. Karena Allah itu tidak langsung ketika orang berbuat buruk itu langsung dimunculkan, diperlihatkan kepada orang lain. Karena tidak langsung ini nanti dia bertobat kali. Kan ada hadis-hadis yang diterangkan juga itu kalau orang itu kalau berbuat buruk malam gitu, itu dipending nulisnya. Ada cerita-cerita itu yang malaikat penulis amal tuh. Kali ini dia nanti bertobat atau nggak jadi atau apa itu berbuat gitu. Kali nanti bertobat atau apa dihapus gitu. Ini juga seperti itu. Jadi mujahirin, setiap umatku itu adalah mu'afan, itu dimaafkan. Arti gampangnya seperti itu. Illal mujahirin, kecuali orang yang membuka secara terang-terangan pada perbuatan buruknya. Wa innal mujahirati, sesungguhnya termasuk orang yang tadi mujahirah, orang yang membuka dengan terang-terangan amalnya di depan khalayak umum,
Itu ayya'malar rajulu billaili, yaitu seseorang yang melakukan amal billaili pada waktu malam, amalan suatu amal, tsumma yusbiha, kemudian pagi-pagi dia membukanya, wa qad satarahullah, padahal sungguh Allah itu telah menutupinya alaihi padanya. Malam dia berbuat buruk, tidak Allah tampilkan atau perlihatkan kepada orang lain. Dia malah dengan bangganya menceritakan keburukan itu kepada orang lain. Itu namanya mujahirin. Kalau kira-kira kita yang masih Pak, masih tidak mujahirin. Memang kita kalau melakukan sesuatu yang buruk, kita kan tahu. Malu kan diketahui orang lain. Ya gitu kan kira-kira, normalnya begitu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Tapi ada orang yang dia melakukan perbuatan yang seperti itu, justru malah diumbar, diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini orang yang tidak dimaafkan, bangga dengan perbuatan buruknya. Kalau tidak bangga kan malu, kan masih kita kan malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah. Ada kesempatan untuk bertaubat. Kalau udah bangga, wah udah lain lagi. Fayaqulu, dia berkata gini contohnya, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kada wa kada. Aku telah berbuat al-barihata, mau bengi, tadi malam, kada wa kada, buat ini buat itu. Kada wa kada itu tidak disebutkan ya secara umum, aku berbuat begini begitu itu kada wa kada. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu, dan sungguh itu malam-malam tadi, semalaman itu bata itu artinya nginep itu berarti semalaman dia itu di situ. Yastaruhu, dia itu yastaruhu rabbuhu, Tuhannya itu telah menutupinya, maksudnya tidak diperlihatkan orang lain. Kadang kita kan berbuat buruk kayak gitu langsung ketahuan, CCTV ini gitu kan, langsung muncul, langsung diperlihatkan oleh Allah. Tapi ada juga yang berbuat itu tidak langsung diketahui orang. Nah, ketika seperti itu, loh kok dia dengan bangganya berbuat seperti itu, diceritakan kepada teman-temannya, jamaahnya. Nah, inilah namanya mujahirin. Asalnya mujahirun, karena kalau illal mujahirin ini berarti jamak. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis ini satu bab langsung karena ini ada masih dua hadis pendek-pendek. Wa anhu anin nabi, dan hadis diriwayatkan darinya yaitu Abu Hurairah anin nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidhal hadda. Beliau Nabi bersabda, idza zanat, tatkala zina, siapa al-ammatu, amat, budak amat, itu budak. Fatabayyana, kemudian jelas, kelihatan terang-terangan, terbuka dengan jelas apa zinaha, zinanya, dia benar-benar zina, terbukti gitu. Falyajlid ha al-hadda, kemudian hendaklah ini berarti kalau ini amat, berarti ini falyajlidlah, maka dia hendaklah menjilid. Dia ini adalah dalam tafsir hadis diartikan di situ adalah sayyidnya atau tuannya. Nah, dari hadis ini boleh tuan itu menjilid sebagai hukuman had kepada amat, budaknya. Kalau orang merdeka nanti yang menjilid itu yang ditunjuk di situ, mungkin zaman dahulu ya ahlul qarya, penguasa atau apa yang ditunjuk kalau orang merdeka. Tapi kalau amat itu yang menjilid adalah boleh tuannya berdasarkan hadis ini.
Falyajlidha al-hadda, maka ia jilidlah tadi, dia amat tadi, al-hadda sebagai bentuk hukuman had, penegakan had atau hukuman. Wala yusarrib alaiha, dan janganlah yusarrib itu dulu diartikan tuh nacat-nacat, meleh-melehake, atau di bahasa gitu jangan mempermasalahkannya dengan nyebut-nyebut keburukan, itu yusarrib alaiha. Jadi kalau sudah dihad itu jangan disebut-sebut lagi, terus dihina di depan orang, kamu dasar pezina, ini itu budak aja nggak boleh digituin. Apalagi orang sesama Islam karena beda pikiran langsung aja dicacat tuh nggak boleh gitu. Walaupun itu benar itu kan. Wala yusarrib alaiha. Tsumma in zanatis saniyata, kemudian jika dia amat tadi berzina yang kedua kali, fadl yajlidha al-hadda, kemudian dia maka jilidlah dia, ini yang diperintahkan Sayyidina tadi, al-hadda sebagai bentuk penegakan had. Wala yusarrib alaiha, dan jangan lagi dipermasalahkan dengan mengungkit-ungkitnya. Summa inzanatis salisata, kemudian jika dia amat tadi atau budak tadi berzina yang ketiga kali. Kalau udah 3 kali gimana kira-kira itu? Amat, budak, zina pertama, kedua udah dihad, udah apa, nggak boleh dijelek-jelekin kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga gimana? Dan jika dia budak amat tadi berzina yang ketiga kalinya, falyabiha, maka jual dia. Itu zaman dulu kan masih ada budak, perbudakan, jadi dia udah jual aja dia. Falyabiha walau bihablin min sya'rin atau min sya'rin, walau dihargai dengan hablin itu dengan tampar, dengan tambang, min sya'rin dari rambut, walaupun harganya seutas tambang dari rambut unta, mungkin digiling-giling atau apa itu kan bisa jadi tali kan. Budak dihargai seperti itu kalau dia zina sampai 3 kali kayak gitu kan. Nah ini, nah terus gimana kalau jual? Kalau dijual itu karena budak waktu itu budak itu seperti barang, makanya di Islam kemudian dihapus perbudakan. Makanya di dalam Islam itu selalu ketika kita melanggar aturan-aturan agama itu hukumannya apa? Awal-awalnya yang paling utama adalah memerdekakan budak. Puasa kebablasan, berbuat sebagaimana suami istri di siang hari. Kira-kira awal-awal apa? Awal-awal puasa, habis itu terus budak. Apa lagi ada puasa, ada ini kan gitu. Pokoknya ada banyak hal yang dilakukan itu sumpah, melanggar sumpah ya. Kalau puasa tadi biasanya yang kayak gitu itu puasa 2 bulan berturut-turut itu karena itu kebangetan. Kalau yang itu tadi melanggar sumpah, memerdekakan budak, ini memerdekakan budak, itu biar umat Islam itu pun juga dicari budak yang Islam, ya kan? Makanya dihapus itu sedikit-sedikit terus, karena memang zaman itu aturan budak kan kayak gitu. Nah, Islam muncul pada dalam arti yang di era Rasulullah itu masih banyak perbudakan. Makanya di situ kemudian ya perbincangannya masalah perbudakan. Tetapi bukan Islam itu kemudian memperbolehkan perbudakan. Tidak. Di era itu ada perbudakan dan disitulah kemudian dihapus. Dari sedikit-sedikit itu tadi. Perbuatan ini salah, merjain budak, ini merdekakan budak. Kalau enggak ya terus kemudian ini ada grid-gridnya. Nah itu tadi
Kalau si budak ini dijual, itu kira-kira itu disebutin nggak zinanya? Apa? Tadi kan disuruh untuk untuk nutupi. Nah, tadi begitu. Lah ini kemudian gimana? Di dalam fikih diterangkan di situ, dia karena itu adalah barang. Ketika dia itu ketika jual beli, maka seorang penjual itu di dalam Islam itu harus memperlihatkan cacatnya. Betul nggak kekurangannya? Ini sih sepatu baru, tapi ada cacatnya di sini. Harganya turun, gitu ya. Ini si budak juga begitu. Agar apa? Agar orang Islam yang lainnya nanti kalau beli itu tidak kejelomprong atau apa istilahnya. Beli kemahalan gitu Bu ya. Itu. Ada seperti itu. Ada juga dianukan seperti itu biar yang beli itu nanti tahu bagaimana menghadapi orang ini. Bisa jadi kalau dia memang benar-benar mau beli, maka bisa dibimbingnya menjadi baik. Gitu. Ada yang mengatakan ya secara saja dia banyak berbuat buruk. Maka kalau mau beli cuma digituin, tidak langsung jelas. Tapi kalau dia mau beli itu berarti sanggup untuk membuat dia lebih baik. Itu kalau itu orang Islam kan begitu, beli budak itu kan biasanya untuk kebaikan, bukan untuk dikomersilkan. Kalau di sini zina ini ya bisa laki maupun perempuan. Tapi ini tadi hadnya kalau untuk amat itu biasanya ini hukumannya kan 50 had ya. Dicambuk kalau orang merdeka itu kalau masih perjaka sama gadis itu kan 100 dicambuk. Kalau yang sudah suami istri dirajam. Kalau amat itu hukumannya 50, separuhnya dari orang merdeka, karena dia merdeka kan bisa kawin bisa apa kan santai. Nah kalau ini zanat ini dikhususkan di sini karena keterangannya zanatil ini adalah amat itu lebih ke banyak perempuan. Sekalipun nanti kalau laki-laki berzina itu juga kan ada hukumannya, ada tidak baiknya, ya kan gitu kan. Tapi kalau ini karena ini zanatil amatu, ini budak perempuan yang berzina. Kalau laki-laki kan istilahnya sekalipun berzina itu adalah ada hukumannya dan sebagainya. Ini kalau perempuan itu lebih banyak menanggung. Makanya yang perempuan ini yang di dalam matan hadis ini diangkat dengan perempuan. Walaupun hal ini kemudian adalah untuk laki-laki maupun perempuan. Karena sayyidnya itu kalau dia berzina kita tanggungan loh Pak. Kalau orang Islam, budaknya juga Islam, dia berbuat seperti itu, sayyidnya ini juga tanggungan kalau kita tidak punya action untuk memperbaikinya. Kalau nggak bisa, akhirnya akan disuruh jual tadi. Nah, gitu. Tapi kalau laki-laki untuk berzina ke perempuan bisa harus bayar dulu apa dulu gitu kan. Kalau perempuan kan bisa jadi nanti dia menjual diri. Makanya nih perempuan ini rentan gitu ketika di era itu, karena kalau budak itu kan butuh duit, biaya dan ini sebagainya gitu kan. Kalau laki-laki budak kira-kira kalau senang sama orang itu butuh biaya enggak? Butuh biaya banyak. Nah, ini laki-laki perempuan ini kalau di sini diterangkan zanat ini berarti ini pelakunya itu adalah perempuan. Tapi ini juga berlaku laki maupun perempuan. Tapi yang lebih difokuskan adalah yang perempuan karena susah untuk menghindari. Makanya ini muttafaqun alaih. At-tasrib itu at-taubih. At-taubih itu yang jelek-jelekin. Hadis yang terakhir ini pendek, 2-3 baris, 2 baris. Wa anhu, dan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, utiyan nabiyyu, didatangkan
siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam birajulin, dengan seorang laki-laki, qad syariba, dia sungguh-sungguh meminum khomer itu perkara yang memabukkan, tidak menyebut merek, pokoknya yang memabukkan itu adalah haram, baik sedikit maupun banyak, baik itu bisa memabukkan saat itu atau tidak, dia kuat mungkin, ini tetap haram. Ini laki-laki, Nabi itu didatangkan seseorang yang mabuk itu ya, di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, idribuhu, pukullah dia. Gitu. Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, faminna, maka dari kami saat itu yang hadir, ad-dharibu, adalah orang yang memukul biyadihi, dengan tangannya. Ada yang langsung nonjok, itu, waduh, yang gimana, pokoknya mukul dengan tangan. Wad-dharibu bina'lihi, ada yang mukul dengan sendalnya. Udah kesel itu kan, sendal dia. Itu kan kalau mak-mak biasanya kalau marah kan sendalnya langsung diambil tuh buat ngelempar kan, sandalnya keras itu lempar. Binali wadharibu bisaubihi, ada yang orang dari kami tadi adharibu, orang yang memukul bisaubihi, dengan bajunya. Baju mungkin bisa begini, itu turban atau apa, itu pokoknya baju yang dipakai dia. Tuan tuh buat ngane kayak gitu. Kan bisa begitu. Bisa juga orang Arab kan bajunya kan berlapis-lapis, ada ini, ada yang diulet-ulet di sini. Gua bikin begitu. Kemudian dari hadis ini maka hukuman ini model kayak gitu, itu cambuk itu, hukuman ad-dharib fadribu, pukullah itu, deralah dia itu. Ini kemudian menerangkan bahwa mukul itu tidak harus dengan rotan, bisa jadi dengan sendal cepet swallow itu berapa kali dia kan bisa kan, bisa. Jadi dengan bajunya yang mungkin kalau anak-anak kecil kalau puasa itu kan sarung dikecil-kecilin gitu kan, buat nyambung. Bisa dengan tangan. Ini sah itu mendera atau memukul ini dengan seperti itu. Kemudian falamman sorofa, kemudian setelah bubaran selesai, maksudnya qala ba'dul qaumi, berkata sebagian kaum, akhzakallah, mudah-mudahan Allah merendahkan engkau. Mudah-mudahan Allah rendahkan engkau. Itu akhzakallah. Qala, kemudian Nabi bersabda, la taqulu, jangan kau ucapkan seperti itu. Jadi walaupun ini tadi pemabuk ahli komer tadi, Nabi kan bilang pukul gitu kan, berarti didera langsung dipukul kan, dihukum kan. Setelah hukuman selesai, jangan kemudian nyambung terus kemudian kita jelekin mendoakan keburukan, semoga Allah menghancurkan kamu. Itu yang untuk hal jelek-jelek itu enggak boleh. Nabi melarang, la taqulu hakada, jangan kau ucapkan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitana, janganlah kalian menolong dengan tadi, lantaran orang tadi menolong setan. Setan kan ingin sekali menjerumuskan anak cucu Adam. Nah, ketika dia sudah digoda dengan meminum khamr tadi, lah kita kok kemudian menjelekkan, mendoakan jelek, itu berarti kita membantu upaya setan untuk menjerumuskan keturunan Nabi Adam. Sama-sama manusia itu kalau dia mungkin bisa bisa sembuh, bisa kita doakan, mudah-mudahan setelah dihukum ya mudah-mudahan dia taubat kembali menjadi orang yang baik, gitu Pak ya. Ini di bab yang bab ini menutupi
aurat atau cacat orang lain. Sudah selesai. Dan ini hadis yang terakhir, Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis siapa? Imam Al-Bukhari. Sudah selesai satu bab. Ada yang ditanyakan, Pak? Cukup ya, Pak ya? Ini kan bab-bab akhlak, berat dan lain sebagainya diterangkan sudah jelas. Mudah-mudahan saja semakin kita bisa menahan diri untuk kalau memang ada kabar-kabar yang memang belum jelas dan apa kira-kira yang anulah kita nggak nganu itu, jangan cepet-cepet kita sebarkan itu. Kayak tadi antasi al-fahisah tadi, mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua, Pak ya. Kalau mau nyebarin itu, kita doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kita, kalau enggak gitu nanti kita sulit. Seneng langsung terus, wah cocok ini, share, terus kita grup. Habis itu nyesel. Kalau nyesel udah kesebar gimana, Pak? Ya itu penyesalan yang susah nanti kalau udah di media sosial. Mudah-mudahan Pak ya kita selamat dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita, ilmu kita berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.